Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di kelas aplikasi TI. Teman-teman tadi sudah belajar mengenai post sama page untuk membuat sebuah konten di WordPress. Ada dua post sama page yang sudah kalian buat. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita lanjut untuk mengelola tampilan dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu mengenai plugin, ada plugin sama ada tema sama ada plugin. Nah, kalau tema itu nanti fungsinya adalah sebagai tampilan. Jadi teman-teman sebetulnya kalian tidak wajib bisa melakukan pemrograman dengan apik semuanya, karena di internet itu banyak sekali tema WordPress yang gratisan. Misalnya kalian cari free theme WordPress, wah, itu udah banyak sekali yang misalnya ini, ada yang berbayar juga banyak. Gratisan ini nanti jadinya kayak kurang lebih seperti apa, ada contohnya. Kalian mau nyari seperti apa silahkan. Atau ada yang di themeforest.net ini memang toko jualan tema. Di sini tema plugin semuanya ada. Nah, contoh ini misalnya theme for e-commerce. Item misalnya kalian pengen tema untuk perusahaan atau untuk hiburan, semisal untuk jualan retail kita. Oke, cari tema untuk retail. Sebetulnya semuanya bisa sih. Kalian, wah ini ada banyak tema, banyak sekali. Kalian kalau mau nyari yang berbayar, wah itu banyak sekali. Ini misalnya kalian punya bisnis hotel, kalian nanti mau bikin mengenai hotel websitenya, ini ada tema yang berbayar $64. Live previewnya seperti apa, kalau jadi mau beli, Pak nanti aku pengen wujud nyatanya sepenuhnya itu seperti apa. Nah, ini ada hoteler. Nah, nanti kurang lebih jadinya websitenya contoh ini beberapa sampel kalau menggunakan tema ini jadinya seperti apa. Bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini. Misalnya contoh ini, kita klik hotelernya sifatnya kultural. Nanti biasanya kalau teman-teman beli tema itu nanti dia bisa digunakan untuk berbagai macam. Ayo lah, ini internet di tempat saya. Nah, misalnya ini ada check-in tanggal berapa, ini check-out tanggal berapa, udah tinggal pasang aja kalian. Ada beberapa kamar yang bisa tipenya, ada layanan spa, ada layanan restoran, ada layanan kamar, bisa ngapain aja, bisa ada fasilitas sepedaan, mancing di hotelnya dan lain sebagainya. Ini contoh. Nah, itu kalian nggak perlu bisa programming, nggak perlu bisa kode, kalian bisa udah jadi tampilan secantik ini, kalian tinggal ini diganti gambar hotelmu dan ini diganti gambar apa. Kalau mau berbayar bisa banyak, misalnya ini hilang. Oke, themeforest tadi ya, udahlah pokoknya kayak gitu ya. Jadi themeforest kan namanya kan. Misalnya untuk perusahaan e-commerce. Nah, e-commerce ini banyak sekali. Ada Flon misalnya. Wow, $19, murah. Kita live review ya, biar bisa lihat seperti apa. Oh, kurang lebih nanti seperti ini. Demos. Misalnya contohnya ini toko bayi itu bukan toko jualan bayi ya. Kalau bayi nggak dijual, harus bikin sendiri. Nanti ini baby shop. Ini maksudnya jual peralatan bayi.
gini kalau jadi websitenya shop fashion. Ayo, jadi ini udah jadi kayak gini. Nanti tinggal dipasang aja temanya. Nah, teman-teman, intinya kalian di internet itu banyak paket banget, baik yang gratisan sampai yang berbayar, dengan masing-masing punya fasilitas yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang tidak bisa untuk ganti ini logonya, yang gratisan ya nggak bisa lah. Tapi ada yang gratisan yang bisa. Kalian cari-cari aja. Ada yang gratisan tapi tampilannya serba wow. Nah, biasanya kalau gratisan ada keterbatasan kayak gitu lah. Nah, itu tema. Teman-teman bisa mengubahnya di sini. Ya, nanti kalau teman-teman ya cuman ada satu ton. Teman-teman nanti kalau ini kalau ada ini kita not right now aja nggak apa-apa. Oke, kita not right now aja. Kemudian appearance, temanya ini kan masih ini, kita ganti pakai shopping cart ya. Kita activate shopping cart pakai ini, shopping cart temanya. Ini ada 2 ya. Nah, ada 2. Kita ganti pakai ini. Nanti teman-teman nggak tahu nanti masih pakai yang shopping cart atau pakai yang 20. Saya cuma ngasih 2 tema di situ. Nah, sekarang udah aktif. Kita coba lihat ini masih tema yang tadi. Apakah sudah berubah ketika temanya baru? Assalamualaikum. Internet. Nah, sudah berubah temanya jadi apa gitu, orange. Ini artikel yang tadi. Kenapa masih kok di depan, Pak? Iya, karena kita belum mengubah. Jadi yang di depan itu adalah artikel terbaru yang baru di-post, yang makanya dia akan muncul di depan. Nanti kita ubah gimana caranya biar yang di depan itu bukan artikel-artikel tetapi misalnya gambaran produknya kayak gitu. Oke, ini tema. Itu tema. Teman-teman bisa cari sebanyak mungkin, tetapi karena di sini teman-teman websitenya numpang, mohon maaf, gratisan kan, nggak bisa nyari tema sendiri. Kalau pengen nyari tema sendiri untuk website kalian sendiri, nanti tadi hosting, kemudian beli domain, nanti baru temanya kalian pilih yang seenak kalian. Kalau ini nanti saya kasih tema kalian kebebasan nyari ya, masya Allah Gusti, kebak semuanya nanti jadinya lemot untuk diakses. Nanti karena ini kita berjamaah, satu hosting, satu server untuk semua mahasiswa di kelas dan kelas-kelas lain juga. Jadi ya kita batasin pakai tema ini aja, mohon maaf ya. Oke, kita pakainya tema yang shopping cart ini. Jangan marah-marah. Oke, itu tema. Tema maksudnya di appearance, penampilan. Kalau bahasa Indonesia appearance, apa penampilan. Kalau bahasa Inggrisnya appearance. Nah, yang selanjutnya adalah plugin. Plugin itu apa ya? Semacam fitur tambahan. Jadi kalau kayak kalian itu punya HP itu biasanya fitur bawaannya ya cuma itu aja, SMS, telepon, kemudian website itu pakai browsernya bawaannya apa. Nah, kemudian kalian install pakai biar bisa buat apa, ngedit foto pakai Photoshop for phone, bisa pakai desain pakai Canva, bisa pakai untuk sosial media pakai install Instagram. Nah, ini juga ininya sama apa? Fungsinya sama. Ininya plugin adalah menambahkan fitur yang sebetulnya dalam bawaannya WordPress itu belum ada. Nah, plugin memberikan fitur tambahan itu. Contoh misalnya tadi ya yang belum ada di WordPress. Ya harusnya itu WordPress ya bawaannya ya cuma buat posting itu aja, posting page, posting post untuk blogging saja. Tidak bisa digunakan untuk online shop misalnya. Online shop ya fiturnya nggak banyak lah. Nah, maka ini contoh plugin ya. Contoh plugin, sebentar tak taruh di sini plugin.
Oke, ini contoh plugin. Ini ada Loginizer misalnya. Loginizer itu bukan bawaannya bukan bawaannya WordPress. Jadi WordPress itu nggak ada fitur namanya Loginizer. Kemudian saya install namanya Loginizer, itu sebuah fitur tambahan yang fungsinya untuk membatasi orang untuk login. Jadi kalau semisal ada nanti mahasiswa A dan mahasiswa B, nggak tahu, saya nggak bisa milih karena ini saya ngomong sama kamera. Misalnya contohnya mahasiswa A, dia pengen masuk ke websitenya mahasiswa B, dijajal-jajal peng 70 kali baru dapat bisa masuk. Itu kan kasihan yang mahasiswa B-nya. Maka ini fitur Loginizer itu fungsinya untuk membatasi. Oke, bisa orang dia bisa mencoba untuk login itu maksimal 3 kali misalnya. Kalau lebih dari 3 kali diblokir. Nanti baru 15 menit baru boleh itu. Boleh masukin lagi. Bawaannya nggak ada, harus dikasih tambahan. Ya banyak sih menunya. Fitur-fitur tambahan selain itu yang fungsinya sama, mungkin banyak. Tadi fungsinya untuk itu. Atau ini theme my login, ini untuk fitur tambahan. Nah, yang salah satu yang biasanya digunakan itu untuk bikin toko online adalah ini, WooCommerce. Kalian nggak usah nginstal, udah saya instalkan. Sebetulnya kalian bisa nginstal sendiri nanti kalau sudah beli hosting sendiri, punya domain sendiri untuk websitemu sendiri, kalian bisa nginstalnya dengan cara klik ini, add new. Nah, ini dicari yang ada di internet itu, plugin itu ada jutaan, udah banyak sekali. Tergantung kamu mau gunakan untuk apa. Misalnya websitemu kamu pengen ada untuk fitur azan. Wah, setiap waktu masuk sholat, orang yang buka websitemu akan mendengarkan suara azan. Allahu Akbar. Itu sholat. Oh, nggak apa-apa. Nanti nyari pluginnya. Ada waktu sholat atau sholat reminder, nanti dicari aja, biasanya ada di sini, search plugin. Aku tadi pengen golek beneran, ada kok dulu. Try different apa tadi lah, WP prayer, pray time, nanti cari aja, banyak pokoknya, untuk tinggal install. Nah, kita kembali untuk yang kalian gunakan saat ini atau yang kalian butuhkan, karena kita ini kasusnya mau bikin toko online, maka sebetulnya banyak, tapi kita pakai yang ini aja, namanya WooCommerce. Salah satu yang paling banyak sih plugin e-commerce yang teman-teman bisa gunakan. Oke. Caranya ini karena udah diinstal ya, jadi teman-teman nggak usah nginstal, tinggal mengaktifkan aja, tinggal nyeting aja. Oke? Tinggal nyeting aja. Ini WooCommerce-nya set udah diaktifkan. Kita kembali ke websitenya masing-masing yang kalian buat tadi. Ini punya siapa? Oh iya, betul, plugin. Nah, kalau ini kan plugin kalian nggak bisa nginstal, tuh nggak ada add new. Kalau di admin yang paling itu ada add new. Karena kalian sifatnya numpang, ini kan numpang tadi yang saya bikin yang hijab murah ini kan numpang sama kayak kalian. Jadi nggak ada fitur tambah baru. Kalau ini bisa tambah baru, karena ini sebagai admin utamanya. Nah, kalian nanti kalau itu bisa. Nah, selanjutnya WooCommerce-nya udah keinstall semua nih, punyamu ada ini toh, itu berarti sudah keinstall WooCommerce-nya. Nah, kalian tinggal setting aja. Nah, di bagian depan ini ada Run the Setup Wizard. Oke. Kalau di Run the Setup Wizard ini diklik, oke. Kita masuk ke sini. Tadi sebenarnya udah di depan, tapi kalau langsung tak gituin nanti kalian nggak tahu ini apa sih WooCommerce. Maka saya kasihnya di sini aja. Tadi diklik Not Right Now dulu. Kalau sekarang balik ke sini lagi. Kita yes please dulu. Oke. Where is your store base? Tokomu itu ada di mana? Address line, misalnya Jalan Kiai Teling
sing nomor 65 country, region, kecamatan, kota. Nanti punyamu diisi tokomu sendiri-sendiri ya. Terus I'm setting up store for a client. Oke. Kemudian kita pilih continue. Usah aja, continue aja. Industrimu apa? Misalnya tadi nih hijab ya, berarti fashion. Continue. Kamu jualan apa? Produk, produk fisik yang bisa dikirimkan ke konsumen, download, produk yang bisa download, misalnya jualan lagu, jualan desain, subscription, misalnya kayak download desain yang sebulan dia bisa download, kalau habis subscripsinya langganan dia nggak bisa download misalnya. Atau view kayak gitu tuh, berarti dia harus berlangganan dulu biar bisa nonton. Kalau nggak punya akun yang terdaftar sebagai langganan, maka dia nggak bisa download dan lain sebagainya. Booking kayak hotel dan lain sebagainya. Berarti yang mana? Physical product fisik yang bisa dikirimkan ke konsumen. How many products you plan to display? Misalnya segini dulu aja. Currently selling elsewhere, jualan di tempat lain? No, saya jualan di sini aja. Enggak. Aduh, udah mau habis. Milih tema. Sistem. Gak usah. Skip di step aja ya. Enhance your store with checkback. No thanks. Oke. Yuhu, sudah almost jadi. Nah, sekarang karena sudah jadi, kita pergi ke WooCommerce setting sini. Nah, setting. Kita setting dulu aja ya. Nanti upload produknya nanti aja. Ini tadi udah. Sharing location, kamu jual kemana? Ke semua negara atau ke semua negara kecuali, misalnya saya mau ke semua negara kecuali negara Israel, ke negara yang ada di benua Amerika Afrika misalnya. Atau ini, kalau ini kebalikannya, saya hanya menjual ke negara-negara mana, misalnya cuma Asia Tenggara, ya berarti si Indonesia, terus Thailand, terus Malaysia, Singapura misalnya. Ini kebalikannya sama tadi. Oke, shipping location, ya bisa mengirim ke semua negara yang saya jual. Ship to all countries. Sama aja sih. Default customer location saya ini shop based address. Udah nggak apa-apa. Ini ada penghitungan pajak. Ini ada bisa menghitung kupon apa enggak. Kupon misalnya apa ya? Kalau ada diskonan itu loh, input kupon. Ini Indonesian rupiah, currency possessionnya live with space, jadi RP spasi 5.000. Kalau tadi kan RP 5.000 langsung tanpa spasi. Thousand separatornya apa? Betul, titik, decimal separator, koma, number desimal nggak usah. Oke, lanjut. Produk. Shop. Placeholder, image 8, nanti halaman belanjanya di halaman shop ya. Redirect to the cart page after successful addition. Jadi ini tuh kalau semisal kita habis beli barang, nanti langsung klik langsung ke halaman keranjang, paham ya? Tergantung produkmu. Misalnya kalau produkmu itu biasanya orang beli itu cuma satu tok, apa contohnya ya? Beli satu tok itu misalnya kursi, itu kan jarang-jarang orang beli kursi langsung 10 kayak naik pulaan kayak gitu ya. Kalau retail biasanya satu.
Tapi kalau misalnya jualan kaos atau hijab, ya itu memungkinkan orang beli 10 langsung gitu. Jadi kalau dia beli satu, ya udah nggak usah langsung ngilang masuk ke halaman keranjang, ya udah dia diklik, oke nanti terkumpulkan di atas di bagian keranjang. Kayak di Shopee gitu kan, kalian dibiarin milih-milih terus. Nanti kalau pengen ke halaman keranjang ya tinggal ke halaman keranjang sendiri. Nah ini misalnya boleh kalian ilangin biar bisa belanja banyak kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen biar orangnya langsung closing ketika dia milih produk langsung ke halaman pembelian, halaman pembayaran, ya itu silakan pilihan. Biar cepat closing apa biar bisa lebih banyak beli. Weight unit berapa, mau kg atau G? Boleh pakai nggak sampai kg deh Pak, gram aja deh gitu. Oke, tapi Pak di JNE itu biasanya hitungannya minimal 1 kilo. Oh oke, ditulis kilo aja nggak apa-apa. Dimension unit cm. Enable product reviews, kalian mau produknya itu ada yang review atau enggak? Kalau nggak mau nggak usah Pak, nanti menu-menuin banyak yang spam. Oke mau deh Pak, nggak apa-apa. Show verified owner label on customer. Review hanya bisa dikirim oleh owner yang sudah diverifikasi. Enable star rating on review, dicentang kalau kalian mau ada produk ini bintang 5, bintang 4 kayak di marketplace biasanya gitu. Gak usah Pak, oke kalau gak usah ininya dihilangin aja. Di save change, shipping, gak usah, nanti shippingnya ya nanti mau saya kasih plugin tambahan. Jadi pengiriman nanti langsung pakai pakai plugin yang bisa menghitung ongkos kirim sekalian. Jadi kalau kayak beli di Hulia kayak gini, misalnya kalian mau beli di pencet Hulia ID misalnya, kemudian kalian pencet barangnya. Nah kemudian kalian add to cart gini toh. Dari chart gini. Nah, kalian ketika nanti mengisikan di proses to check out, nanti kalau kalian milih lokasi Jepara, distrik Bate Alit, Dinerojo, Provinsi Jawa Tengah. Oke, ini Muhammad Tamrin misalnya ya. Kemudian ini sudah oke, Kabupaten Jepara ini 13.000. Jadi kalau pakai plugin itu nanti bisa dihitungkan langsung karena dia punya data ongkos kirim sak Indonesia itu berapa. Nah nanti ininya kita pakai gituan aja, kalian nggak usah masang. Payment, nah ini payment maaf. Nah kalian mau cek mau pakai PayPal atau pakai direct bank transfer aja Pak, saya nggak punya cek, nggak punya COD, nggak bisa COD Pak, mending direct bank transfer. Oke kalau gitu di setup ininya direct bank transfer, tulis aja transfer antar bank. Bahasa Indonesia apa ini? Silahkan lakukan pembayaran dengan transfer ke rekening bank kami. Silahkan gunakan use your ID, gunakan order ID sebagai referensi. Pesanan Anda akan segera kami kirim apabila dana sudah ditransfer atau dana ya transfer ke kami. Oke. Misalnya kayak gitu. Akun name apa? Misalnya Muhammad Tamrin misalnya, ini akun nomor rekening
nomor rekening ya, jangan diisi NIM. Memakai NIM misalnya 0, nah ini nggak apa-apa, misalnya sudah ada. Dan yang namanya apa, BCA, oke, sudah, ini disimpan. Nanti ketika ada di pembayaran nanti akan muncul. Oke, kurang lebih untuk settingnya sementara itu dulu. Selanjutnya tinggal kita lakukan untuk pembuatan produknya, untuk pembuatan penambahan produk. Jadi untuk penambahan produk itu kita baiknya ini ya, ada WooCommerce, ada produk. Teman-teman sepakat itu biasanya. Sebelum menambahkan produk akan lebih baik teman-teman untuk membuat kategorinya terlebih dahulu. Semisal kayak gini. Ini ya. Nah, teman-teman, misalnya bisnisnya make up. Make up berarti make up ya. Make up itu ada apa aja? Ada bedak, ada lipstick. Nah, bedak ini nanti ada sub menunya, bedak cair, bedak tabur. Bedak apa mana ya? Lipstick, ada lip eyes, lip gloss, lip cream. Mas apa lip pol aku, masya Allah. Oke. Apalagi foundation. Apa foundation? Jadi dia akan jadi menu-menu gitu loh, submenu. Jadi nanti kalau kalian upload produk ini masuknya kemana, produk ini masuknya kemana. Oh, saya upload produk lip cream Viva, oh nanti masuknya ke sini, lip cream. Oh, saya upload punya bedak taburnya Chanel, nanti masuknya di sini. Ada masuk kategori sendiri-sendiri. Oke, contohnya kalau semisal produk fashion berarti kategori wanita, kategori pria. Oke. Nah, wanita nanti ada kategori hijab. Hijab pun ada subkategori lagi. Hijab apa Paris, hijab Paris, terus di Milan, Roma, Mekah, Pasmina, hijab segi 4 misalnya, gamis, tunik misalnya. Yang pria ini ada kemeja, sarung, terus apa? Kaos, aksesoris misalnya. Jadi nanti kalau kita upload kaos, berarti masuknya di mana? Masuknya di sini nih, ada tempatnya. Jadi semacam kayak post tadi loh. Kalau post kan kita mau upload berita, ya harus ada tempatnya dulu. Kalau ini juga sama, kita mau upload produk ini, ya ada tempatnya. Ini mana? Nanti kalau ada produk lainnya, nanti masuknya di sini. Intinya gitu ya, teman-teman. Contohnya ini, kita kasih contoh misalnya else komputer. Ini kita coba cari kategori yang lain, tadi kan make up sama itu fashion. Nah, ini ada kategori laptop. Laptop nanti ada laptop 2-in-1, ada laptop gaming, ada laptop grafik, ada laptop mainstream, ada netbook, ada ultrabook. PC, gadget, ada smartphone, ada tablet. Tablet itu ya, bukan puyer itu bukan. Personal komputer ada subkategori lagi.
Komponen komputer ada bracket, cache, HDD internal. Nanti di bagian bracket ada macam-macam mereknya. Misalnya ini ya laptop gaming. Wah, ada banyak sekali. Nah, misalnya ini Asus ROG harganya 19 juta. Apa 20 juta ini? Siti 22 juta. Jadi ini nanti produknya diupload di mana? Diupload di kategori laptop gaming, bukan di kategori laptop kantor misalnya. Nanti salah. Jadi biar orang yang mau nyari produk di websitemu itu mudah, karena ada ininya, ada pengkategoriannya. Teman-teman semuanya tugasnya itu dulu bikin kategori produk kalian. Kalian kan sudah menentukan produk kalian apa. Nah, produk kalian itu ada kategori-kategorinya enggak? Biar nanti ketika orang mau lakukan pencarian di websitemu itu lebih mudah. Yang jualan kuenya ada kue apa aja di kategori-kategorinya. Bukan produk satuannya ya. Kalau ini kan misalnya Dior Forever Undercover, itu masuknya di mana? Kan nggak mungkin jadi ini bukan kategori, ini sudah produk. Laptop Asus ROG tadi itu sudah produk. Dia harus punya kategori yang membawa menjadi rumahnya itu laptop gaming tadi. Honda Vario 125 warna biru, itu maksudnya kategori atau produk? Maksudnya produk. Kategorinya apa? Motor Matic misalnya. Oke, sampai sini paham ya? Insya Allah paham lah. Nanti tugasnya cuma itu aja. Di rumah bikin kategori-kategori. Nggak sulit kan tugasnya. Udah, nanti akan kita eksekusi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.